Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, this is from Group 1. My name is Najwa Firdaus Azkia, you can call me Najwa, and we create a video presentation for final exam object-oriented programming, and my job is create entity relationship diagram and creating frame for the interface. So you can introduce yourself. My name is Monica Darmanugraha, and people usually call me Dika. In this team, I am the creator of the database, and I make the code and also the user interface. Okay, my name is Jessica Nurul Ramadan from T2A. I have the job of the compiling the group report. Next. My name is Tamarintang Priyatama. People call me Tamar. My job task is compiling the reports and editing video. So the next is we will show you the code and the interface of our project. Let me share screen my entire screen. Actually, I created not by myself, but I'm searching from reference on YouTube and GitHub, and I did this, but I modified by myself. So there are 3 packages, but we will use 2 package. For the first is GUI package. Yang mana yang dipakai itu ada sekitar 4 frame ya. Di sini yang pertama itu ada pendaftaran beasiswa. Desainnya itu seperti ini. Tampilan utama ketika user itu mengakses dari laman sistem informasi pendaftaran beasiswa seperti ini. Lalu yang kedua itu ada tampilan mahasiswa, ya ini form yang diisikan oleh mahasiswa pertamanya. Terus yang kedua itu ada data administrasi berupa data orang tua atau wali yang juga diisi oleh mahasiswanya. Dan terakhir interface yang terakhir terkait jenis beasiswa yang dipilih oleh user tersebut. Oke, mari kita coba running yang pertama mulai dari halaman awal karena di sini cuma tampilan aja. Jadi di source code-nya juga nggak ada apa-apa ya, cuma ada tiap nama elemen. Lalu kita masuk ke tampilan mahasiswa di sebelah sini. Di sini lumayan banyak kodenya, lebih ke terkait text file atau ketika penginputan atau penginputan dari formulir tersebut. Let's run this file for tampilan mahasiswa daftar. Okay, this is the interface. That's ada beberapa inputan yang harus dimasukkan dan ini agak kurang rapi karena emang masih berantakan. Yang pertama di sini kita harus menginputkan semuanya sampai ke bawah. Ada nama, kita coba dulu. Seperti ini, ada name juga. Ya, ini mengasal saja sih. Terus ada email juga yang terakhir. Dan di bagian jenis kelamin di sini, mungkin karena ini tidak lurus jadi agak susah dilihat. Dia tidak menginputkan berupa JTX file, tapi berupa radio button yang mana ketika dia menjadi salah satu, yang lainnya nggak bisa dipilih. Jadi kalau perempuan ya perempuan, laki-laki ya laki-laki. Lalu untuk program studi di sini kita menggunakan combo box, di mana ada 5 program studi ya, bisa mau ambil administrasi bisnis. Jadi seperti ini. Lalu ketika udah selesai mengisikan semua, bisa mengklik tombol tambah di sini, dan di sini ada tombol perbarui dan tombol hapus, yang mana nanti datanya akan masuk ke daerah sini ke tabel. Oke, ini untuk tabel yang pertama. Lalu yang selanjutnya itu adalah data administrasi orang tua. Mari kita coba running lagi. Nah, seperti ini tampilannya. Ini juga masih agak berantakan di space-nya. Di sini tertera yang diisikan adalah salah satu dari orang tua atau wali. Jadi di sini kita ada memilih opsi di combo box, ada ibu, ayah, atau wali. Lalu di bawahnya kita juga sama menggunakan misal ini nama mau saya, terus ID ortu ini ngasal juga, NIK juga ngasal, alamat tinggalnya Malang, pekerjaan di RT dan gajinya jelas 0. Lalu di sini kan ada label anak ya, yang mengartikan di bawahnya tuh dia tuh data yang diisikan di atas tuh anaknya itu siapa gitu. Jadi ketika kita mengasahkan di sini, kita menginputkan data mahasiswanya yang seperti sebelumnya tadi ada Nana dan juga NIM-nya seperti ini. Lalu ketika selesai dia ada tombol tambah di sini, perbarui dan hapus. Yang mana ketika disimpan ke database nanti dia akan tabel ke tabel di pojok kiri bawah. Ini untuk tabel formulir yang kedua. Lalu yang terakhir itu ada jenis beasiswa. Ini lebih simpel lagi karena hanya memilih beasiswa yang disediakan oleh sistem kita. Mari kita coba running lagi. Nah, di sini ada tampilan seperti ini. Jenis beasiswa, ada 2 jenis beasiswa. Yang pertama itu prestasi dan finansial menggunakan radio button. Jadi ketika mengakui salah satu, yang lain nggak bisa dipilih, harus satu. Dan ketika memilih prestasi, dia ada pilihan lagi, submenu lagi, yaitu akademik dan non-akademik untuk prestasinya. Nah, untuk jenis beasiswanya emang hanya ini aja. Lalu ketika udah, dia nanti tinggal di-submit aja dan datanya akan terkoneksi. Tapi mengapa kita tidak menampilkan data-data dari yang sebelumnya sudah di-input dengan mengklik tombol tambah, seperti ini data administrasi mengklik tombol tambah, atau di
data mahasiswa ini mengeklik tombol tambah karena dari kelompok kami sendiri memiliki keterbatasan SDM, wawasan dan pengalaman terkait dengan Java. Jadi di sini kami masih memiliki kendala untuk mengoneksikan dengan database-nya. Sebenarnya ini sudah termasuk berjalan ya sekitar 80%, tapi permasalahannya dari kita sendiri adalah terkait koneksi database-nya yang belum terselesaikan. Okay, on the homepage, display label vocational scholarship will appear on the file menu dari student and parent data. Okay, when click student data, we'll go to the scholarship form page, and when click parent data, we'll go to the parents data form. Okay, the coding, the private file contains student processing to display the scholarship form page, while for the we private file coding to display the parents data form. So I will explain about this scholarship form. So this is the mainframe of the application. If we run the file and we choose the forms and we choose this student's data, we can go into this scholarship form and we can input our name. So let's say I will try this application by myself. And if I click this add button, this data will be inserted into this table and automatically also inserted into the database. See, this is the data that I have just inserted, and I can delete this data, right? And I can also edit the data. Let's say I change it to Surabaya. Edit success. See, in this address, that first is Blitar, and after I edit the data, it turns into Surabaya. And the code is like this. So in this code, there is a query to insert into the database like this one. This is a query to insert into the database. So insert into MHS is the name of the table in my database, and this is the data that will be inserted into the database. And if the save is successful, there will be a notification displayed save successfully, and if you edit the data, there will be a notification edit success. And this is the query to edit the data, like this one. Update MHS set nama is update from table MHS. Set nama is the name of the data that will be edited, and this is the data that will be edited in our application. And this is the code for delete the data. So let's say this one is delete from MHS, which means we will delete the data from table MHS, where the name is the certain name that we want to delete. And if the delete success, there will be a notification displayed delete success. And this is the order of the table in the application. Okay, this you can see you can choose forms data. Now I want to explain the parents data. It's the same with the student data. And with this we use the combo box form choose. You will choose a father or mother. Accessible we choose father, and this name, address, salary. This you can add. So this is the before I want to edit. So the name is the edit. Now delete the data. So the data is deleted. Now I want to explain the coding. This is the source of the parents data, the coding user data. You can see this first button of tambah action. Di sini untuk menambahkan file list of orto. Di sini adalah codingannya. Misalnya ini ada button edit untuk update data orto yang akan diedit. Ini adalah datanya. Ini parents selamat sore. And this hapus section, button hapus section is from delete the form data orto. Okay, I think that's all the explanation from our group. So we are very sorry for the mistakes that we made, because we are lack of knowledge to make this application for the final exam. So we cannot make a perfect application. Instead, we make a application that is not fulfill the requirements from the lecturer. So for close this presentation, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.